Salam saudaraku, mari kita kembali mendengar firman Tuhan melalui pencerahan iman. Semoga saudara pendengar diberi keteduhan hati di sepanjang malam ini dan mendapat semangat baru di hari esok di dalam menjalankan aktivitasnya kembali. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada kesempatan ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Tuhan berikan. Saat ini kami akan membaca sebagian firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar malam ini dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami orang-orang yang berdosa yang tidak layak datang ke hadapan-Mu untuk menerima janji keselamatan yang akan Tuhan berikan. Tapi karena kasih kemurahan-Mu, Tuhan mengampuni kami sehingga kami layak datang berjumpa dengan-Mu. Dan bukalah hati dan pikiran kami, dan juga persiapkanlah hati kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan malam ini diambil dari kitab Injil Lukas 2 ayat 4 sampai ayat 11. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud." Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada renungan firman malam ini adalah Natal dan maknanya. Menurut Alkitab, Yesus dilahirkan di Betlehem pada saat masa pemerintahan Raja Herodes. Betlehem adalah sebuah kota di Nazaret di sebelah selatan Yerusalem. Adalah tempat Yesus dibesarkan, dan di dalam kitab Perjanjian Lama, kota ini disebut sebagai kota kelahiran Raja Daud. Tentang kedatangan Mesias sudah lebih dulu ditulis oleh Nabi Yesaya, yaitu di dalam kitab Yesaya 7 ayat 14. Mengatakan, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Meski tidak diketahui pasti kapan tanggal lahirnya Yesus,
Namun kehadiran Yesus Sang Juru Selamat ke dunia dimaksudkan untuk menebus dosa manusia. Cerita kelahiran Yesus Kristus dicatat di dalam Alkitab Kristen, terutama dalam 2 Injil kanonik, yaitu Injil Matius dan Injil Lukas. Kedua Injil tersebut menulis bahwa Yesus lahir di Betlehem di Yudea oleh seorang perawan, yaitu Maria. Masing-masing Injil menceritakan kejadian yang sama dengan sudut pandang yang berbeda. Hari Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus bagi umat Kristiani adalah hari yang sangat sakral, sehingga setiap bulan Desember umat Kristiani bersukacita dalam Natal. Sukacita Natal dirayakan setiap umat Kristiani dengan berbagai cara, mulai dari yang sederhana sampai mewah dan meriah. Namun di tengah sukacita pesta, keceriaan, dan hadiah pada pesta perayaan Natal, mari kita merenung makna Natal yang sesungguhnya bagi kehidupan kita. Natal adalah momen spiritual bagi umat Kristiani di dalam merayakan kelahiran Yesus. Lahirnya Yesus menggambarkan kasih Tuhan bagi umat di dunia. Natal yang kita rayakan dewasa ini sudah menjadi perayaan yang sangat universal. Sebab Natal itu dirayakan bukan hanya umat Kristiani saja. Hal ini dapat terlihat dengan adanya berbagai atribut, aksesoris, dan ornamen Natal yang dipasang di berbagai tempat yang dapat kita lihat, sehingga hari Natal terlihat begitu sangat meriah. Sukacita Natal seringkali dapat mengaburkan arti dan makna Natal yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Natal yang kita rayakan sebagai hari kelahiran Yesus Kristus haruslah dapat kita maknai, yaitu pertama, kita sebagai umat Kristiani yang merayakan Natal, janganlah Natal itu hanya sekedar membuat pesta yang meriah saja, baik di gereja maupun di rumah. Yang kedua, pesta Natal yang kita rayakan haruslah disertai dengan introspeksi diri kita. Introspeksi dimaksud adalah bagaimana hubungan kita dengan sesama, juga hubungan kita dengan Allah. Hal buruk, hubungan kita itu sering dikarenakan ketika kita selalu disibukkan dengan aktivitas, sehingga kita dapat lupa membiasakan diri berdoa sebagai bentuk komunikasi kita dengan Allah. Yang ketiga, Natal adalah momen kita untuk merenungi makna dari kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Bahwa kelahiran Yesus Kristus itu adalah membawa manusia ke dalam hidup yang baru. Yang keempat, Natal adalah saat kita untuk saling memaafkan antara sesama, baik di keluarga maupun dengan orang di sekitar kita. Karena saling memaafkan itu adalah cerminan cinta kasih Yesus Kristus kepada manusia. Yang kelima, Natal adalah saat yang tepat untuk memperbaiki diri dalam hubungan kita dengan Allah dan sesama, sehingga hidup kita dapat menjadi berkat untuk banyak orang. Oleh karena itu,
Kita sebagai umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memaknai Natal itu sebagai momen buat kita untuk melakukan perubahan hidup kita ke arah yang lebih baik. Sebab Natal merupakan motivasi Allah untuk menolong umat manusia agar dapat merubah pola hidup yang salah ke arah hidup yang terarah dan lebih baik. Begitu juga Natal sebagai kabar baik bagi semua umat Kristiani yang memiliki makna kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini adalah sebagai wujud nyata cinta kasih Allah kepada dunia. Semoga Natal bisa menjadi berkat bagi semua umat manusia, terlebih bagi umat Allah yang sudah ditebusnya, dan Allah menghendaki setiap umat yang dikasihinya untuk hidup dalam terang Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau berikan di malam ini kepada kami. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih kami kepadamu. Berkatilah hidup kami, agar kami tetap dapat berkesempatan terus mendengar firman-Mu kembali. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu malam ini, agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Demikian juga kepada para pendengar pencerahan iman, dimanapun mereka berada. Dan jika di antara mereka saat ini ada yang sakit, baik di rumah ataupun terbaring di rumah sakit, kami memohon Tuhan mau datang melawat mereka, jamah tubuh jasmaninya, dan mengurapi obat yang diberikan oleh para medis, agar obat itu menjadi obat yang terbaik, sehingga dapat segera sembuh dari sakitnya dan dapat bersukacita bersama keluarganya. Dan apabila ada di antara mereka mengalami keterpurukan ekonomi yang disebabkan karena kehilangan pekerjaan, kami memohon agar Tuhan datang menolong mereka supaya terlepas dari kondisi keterpurukan tersebut. Kami juga berdoa untuk para lansia yang mendengar renungan pencerahan iman ini. Berilah mereka sukacita-Mu agar dapat menjalani hari-harinya dengan penuh semangat dan pengharapan di dalam menghadapi kehidupan yang Tuhan berikan bersama anak dan cucunya. Sehingga mereka senantiasa dapat selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita hidup mereka. Dan kebenaran yang memerdekakan serta dapat menjadi penghibur yang menguatkan hidup mereka. Ajarilah kami Tuhan untuk dapat memaknai Natal ini bagi kehidupan kami. Dan juga ajarilah selalu kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami dekat kepadamu. Terimalah ya Tuhan doa kami ini yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mendengarkan pencerahan iman yang kami sampaikan malam ini. Semoga saudara semua diberi damai sukacita dan kekuatan di hari esok di dalam menjalani segala aktivitasnya kembali. Agar pelayanan kami ke depan dapat terus berkembang dan saudara tidak ketinggalan video terbaru dari kami,
maka jangan lupa saudara mensubscribe dan menekan loncengnya. Bagikan video ini ke semua saudara kita supaya mereka ikut terberkati melalui pelayanan kami ini. Sehingga saudara juga dapat menjadi berkat bagi sesama. Shalom, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.